Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Proses Laporan dan Komunikasi Audit. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Hadar. Di sini saya akan memaparkan materi tanggung jawab laporan keuangan. Tanggung jawab laporan keuangan adalah kewajiban yang diemban oleh manajemen perusahaan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara benar, jujur, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manajemen, khususnya pimpinan tertinggi seperti direktur utama dan manajer keuangan, bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup jaminan bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan material baik disengaja maupun tidak disengaja, serta mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Sebagai bentuk akuntabilitas, pernyataan tanggung jawab dan laporan keuangan biasanya dituangkan dalam dokumen resmi yang menyertai laporan keuangan tahunan, yang menyatakan bahwa manajemen telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan. Saya Nurhayati Saini akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yaitu yang pertama ada opini audit. Nah, opini audit adalah penyajian profesional auditor yang mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas berdasarkan hasil audit. Nah, terdapat 4 jenis opini audit, yaitu yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Ini adalah suatu opini yang terbaik. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Nah, laporan keuangan secara umum wajar, tetapi ada bagian tertentu yang tidak sesuai standar akuntansi atau tidak dapat diaudit secara memadai. Terus yang ketiga ada opini tidak wajar. Nah, laporan keuangan mengandung kesalahan material yang menyeluruh sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Terus yang terakhir ada opini menolak memberikan pendapat. Nah, auditor ini tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup sehingga tidak bisa menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Hairiatunisa dengan NIM 22512129. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu elemen-elemen dalam laporan auditor. Dalam laporan auditor terdapat beberapa elemen diantaranya. Yang pertama, penyertaan judul laporan. Yang kedua, penerimaan laporan. Ini menunjukkan kepada siapa auditor menyampaikan tanggung jawab profesional dan opini auditor tersebut ditujukan. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini menjelaskan entitas yang diaudit. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, memberikan penjelasan bahwa laporan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima, tanggung jawab auditor, memberikan opini profesional terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Dan yang keenam, dasar opini, pernyataan bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang relevan dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketujuh, opini auditor, yaitu menyatakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedelapan, paragraf tambahan, yaitu auditor dapat menambahkan paragraf dalam situasi tertentu jika diperlukan. Yang kesembilan, tanda tangan auditor dan nama kantor akuntan publik, nama KAP, dan auditor memperjelas pihak yang memberikan opini dan memastikan akuntabilitas profesional. Yang terakhir, ke-10, tanggal laporan auditor, menunjukkan kapan auditor menyelesaikan audit. Oke, baik. Selanjutnya tugas auditor. Tugas auditor dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas entitas merupakan bagian penting dari proses audit. Tugas ini mencakup yang pertama, menyampaikan temuan audit. Auditor wajib melaporkan hasil pemeriksaan, termasuk temuan signifikan, kelemahan, pengendalian internal, atau penyimpangan yang ditemukan selama proses audit. Yang kedua, menyampaikan opini audit. Audit merupakan opini mengenai kewajaran. Auditor memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, menginformasikan risiko dan ketidakpastian. Jika terdapat risiko material atau ketidakpastian signifikan, auditor harus mengkomunikasikannya dengan jelas kepada pihak yang bertanggung jawab. Keempat, membahas independensi auditor.
Auditor perlu menyampaikan konfirmasi independensi kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan terhadap objektivitas audit. Selanjutnya yang kelima, memberikan rekomendasi. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian atau praktik akuntansi, auditor dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya yang terakhir, melakukan diskusi terbuka. Auditor juga harus terbuka untuk berdiskusi tentang ruang lingkup audit, pendekatan yang digunakan, serta masalah-masalah kompleks yang mungkin muncul selama audit.